dalang penculikan aktivis 1998. Pada tahun 1998, Prabowo Subianto diduga mendalangi penculikan dan penghilangan paksa terhadap sejumlah aktivis pro-reformasi. Setidaknya 13 orang, termasuk seniman, teater rakyat Wiji Tukul, aktivis Herman Hendrawan, dan Petrus Bima hilang dan belum ditemukan hingga sekarang. Mereka diyakini sudah meninggal. Dikutip dari Merdeka.com, tim Mawar mengakui bahwa diperintahkan oleh Prabowo untuk melakukan penculikan kepada 9 orang aktivis, diantaranya Haryanto Taslam, Desmond J. Mahesa dan Pius Lustri Lanang. Banyak dugaan bahwa Prabowo Subianto mendalangi kerusuhan Mei tahun 1998 berdasar temuan tim gabungan pencari fakta. Dugaan motifnya adalah untuk mendiskreditkan rivalnya Pangap Wiranto, untuk menyerang etnis minoritas, dan untuk mendapat simpatik dan wewenang lebih dari Soeharto bila kelak ia mampu memadamkan kerusuhan. Berniat kudeta, juga pada Mei tahun 1998, menurut kesaksian B.J. Habibie dalam bukunya yang berjudul, Detik-Detik Menentukan. Untuk kelengkapan kesaksian B.J. Habibie, silakan Anda baca bukunya. Karena insubordinasi tersebut ia diberhentikan dari posisinya sebagai Panglima Kostrad oleh Wiranto atas instruksi Habibie. Masalah utama dari kesaksian Habibie ialah bahwa sebenarnya, pasukan-pasukan yang mengawal rumahnya adalah atas perintah Wiranto, bukan Prabowo. Adapun pernyataan Prabowo yaitu, keputusan memecat saya adalah sah, saya tahu, banyak di antara prajurit saya akan melakukan apa yang saya perintahkan. Tetapi saya tidak mau mereka mati berjuang demi jabatan saya. Saya ingin menunjukkan bahwa saya menempatkan kebaikan bagi negeri saya dan rakyat di atas posisi saya sendiri. Saya adalah seorang prajurit yang setia. Setia kepada negara, setia kepada Republik, tertanda, Prabowo Subianto. Pada briefing komando tanggal 14 Mei tahun 1998, Panglima ABRI mengarahkan Kopassus mengawal rumah-rumah presiden dan wakil presiden. Perintah-perintah ini diperkuat secara tertulis pada tanggal 17 Mei tahun 1998 kepada komandan-komandan senior, termasuk Safri Samsudin, Pangdam Jaya pada waktu itu. Dalam buku biografinya, Prabowo yakin ia bisa saja melancarkan kudeta pada hari-hari kerusuhan di bulan Mei itu. Tetapi yang penting baginya ia tidak melakukannya. Menjadi pengusaha kertas. Dalam biografi Prabowo Subianto diketahui bahwa setelah berhenti berkarir dari dunia militer, Prabowo Subianto kemudian memulai peruntungannya menjadi seorang pengusaha mengikuti jejak adiknya yaitu Hashim Joyo Hadikusumo. Karir Prabowo sebagai pengusaha dimulai dengan membeli perusahaan kertas yaitu Kiani Kertas, perusahaan pengelola pabrik kertas yang berlokasi di Mangkajang, Kalimantan Timur. Perusahaan tersebut sebelumnya dimiliki oleh Bob Hasan, pengusaha yang dekat dengan Presiden Soeharto. Prabowo Subianto membeli Kiani Kertas menggunakan pinjaman senilai 1,8 triliun rupiah dari Bank Mandiri. Selain mengelola Kiani Kertas, yang kini menjadi Kertas Nusantara, kelompok perusahaan Nusantara Group yang dimiliki oleh Prabowo juga menguasai 27 perusahaan di dalam dan luar negeri. Usaha-usaha yang dimiliki oleh Prabowo bergerak di bidang perkebunan, tambang, kelapa sawit, dan batu bara. Kekayaan Prabowo Subianto, banyak kalangan menilai Prabowo cukup sukses dalam berusaha. Pada Pilpres 2009, Prabowo ialah cawapres terkaya, dengan total aset sebesar 1,579 triliun rupiah dan 7,57 juta dolar. Ini termasuk 84 ekor kuda istimewa yang sebagian harganya mencapai 3 miliar per ekor serta sejumlah mobil mewah seperti BMW 750i dan Mercedes-Benz E300. Kekayaan Prabowo ini besarnya berlipat 160 kali dari kekayaan yang dia laporkan pada tahun 2003. Kala itu ia hanya melaporkan kekayaan sebesar 10,153 miliar. Pada Pilpres tahun 2014 lalu, harta kekayaan Prabowo yang dilaporkan sebesar 1,6 triliun rupiah. Dan pada tahun 2018 ini, berdasarkan data laporan harta kekayaan negara atau LHKPN, yang dikutip dari elpen.kpk.go.id, kekayaan Prabowo mencapai sekitar 1,9 triliun rupiah. Terjun ke dunia politik. Setelah sukses menjadi seorang pengusaha, Prabowo Subianto kemudian memulai peruntungan karirnya di bidang politik, berbekal pengalaman serta reputasinya.
Bakal calon presiden 2004. Dalam biografi Prabowo Subianto diketahui bahwa ia sempat mencalonkan diri sebagai calon presiden dari Partai Golkar pada konvensi Capres Golkar 2004. Meski lolos sampai putaran akhir, akhirnya Prabowo kandas di tengah jalan. Ia kalah suara oleh Wiranto, calon wakil presiden 2009. Kemudian pada tahun 2009, Prabowo Subianto memulai peruntungannya kembali menjadi calon presiden pada pemilu 2009. Namun, ia akhirnya menjadi calon wakil presiden mendampingi Megawati yang maju menjadi calon presiden Republik Indonesia. Kala itu Prabowo mendirikan partai bernama Gerindra, Gerakan Indonesia Raya, dan menggunakannya sebagai kendaraan politik. Namun hasil pemilihan umum berkata lain. Megawati yang berpasangan dengan Prabowo Subianto kalah dengan pasangan Susilo Bambang Yudhoyono dan Budiono yang menjadi presiden dan wakil presiden Republik Indonesia. Calon presiden 2014. Di pemilu 2014 Partai Gerakan Indonesia Raya atau Gerindra mengusung Prabowo sebagai calon presiden pada pemilihan presiden 2014. Ia memilih Hatta Rajasa yang berasal dari Partai Amanat Nasional sebagai calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto. Ini dengan dukungan dari beberapa partai yang menjadi koalisi yang disebut sebagai Koalisi Merah Putih. Namun, pada Pilpres 2014 yang lalu, Prabowo Subianto kalah suara dari lawannya yaitu Jokowi dan Yusuf Kala. Calon Presiden 2019. Kini Prabowo kembali diusung sebagai calon presiden pada Pilpres 2019. Kali ini ia maju bersama dengan Sandiaga Uno sebagai calon presiden pada Pilpres 2019 mendatang.